Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Fahmi Aryoga. Nomor buku mahasiswa 252022. Mahasiswa program Magister Hukum Universitas Internasional Batam. Video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Hukum sebagai syarat ujian akhir semester tahun akademik 2020-2021. Pada kesempatan ini saya akan mencoba mengambil tema sesuai dengan mata kuliah, yaitu Filsafat Hukum. Saya akan mengambil tema eksistensi teori hukum karya filsuf hukum Indonesia dalam konstelasi pemikiran hukum. Dalam khasanah pemikiran hukum terdapat puluhan bahkan ratusan teori hukum yang mengisi dinamika keilmuan di bidang hukum. Namun dari sekian banyak teori hukum tersebut dapat kita kelompokkan berdasarkan era atau zaman hukum itu diterapkan oleh negara-negara di dunia. Perkembangan dan kemajuan peradaban manusia sangat mempengaruhi perjalanan sejarah hukum dan teori hukum, sebab teori hukum bersifat sustainable dan harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan peradaban manusia guna mengawal dan memastikan kehidupan manusia dapat berjalan sesuai dengan aturan kehidupan, dapat berjalan dengan sesuai aturan untuk mewujudkan perdamaian, keadilan, dan kemaslahatan bersama di tengah kehidupan masyarakat dan negara. Pengelompokan teori hukum berdasarkan era atau zaman dapat kita kategorikan. Pertama itu pada era atau zaman klasik, setidaknya ada beberapa konsep teori hukum yang sangat masyhur mempengaruhi hampir semua sistem hukum di belahan dunia. Di antara pemikiran itu sebagai berikut. Satu, konsep hukum dari Plato yang menitik beratkan pada pemahaman tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan. Yang kedua, konsep hukum dari Socrates yang menekankan pada pemahaman bahwa hukum sebagai keajegan. Dan yang ketiga, konsep hukum dari Aristoteles yang dikenal sebagai ajaran sosial etis. Pengelompokan teori hukum berdasarkan era yang kedua itu zaman pertengahan yang dipengaruhi oleh keruntuhan era Romawi dan mulai muncul pengaruh perkembangan pemikiran Kristen. Lahir dan berkembanglah teori hukum dari St. Aquinas, Thomas Aquinas, dan diilhami dan dipengaruhi oleh ajaran Kristen. Walaupun Agustinus dan Thomas Aquinas menjadikan moralitas Kristen atau las eternal sebagai dasar utama dari teori hukum, tetapi mereka juga mengakui keberadaan hukum positif atau lex temporalis. Sehingga pada abad pertengahan ini terdapat dua konfigurasi hukum yang muncul dan berkembang. Yang ketiga, era Renaissance menjadikan hasil pemikiran manusia sebagai subjek utama. Oleh karenanya kemampuan logika, rasio, dan berpikir manusialah yang harus menentukan substansi hukum. Pada zaman Renaissance mulai muncul pemisahan antara doktrin gereja dengan manusia, dengan ilmu pengetahuan hasil pemikiran manusia itu di dalam mengurusi urusan keduniawian. Adapun ahli yang berpengaruh pada era Renaissance ini adalah John Bodin. Menurut John Bodin, yang menjadi hukum positif ialah perintah penguasa yang sah. Kemudian pemikiran John Bodin ini dikenal dengan teori kedaulatan negara. Selain John Bodin juga muncul Hobbes dan Grotius yang fokus pada apa yang menjadi substansi dari hukum. Hobbes berpendapat bahwa hukum adalah sebagai tatanan keamanan, sementara Hugo Grotius melahirkan teori terkait hukum sebagai kesadaran sosialitas. Yang keempat, zaman Aufklärung melahirkan teori tentang hukum sebagai tatanan perlindungan hak-hak manusia. Para ahli seperti John Locke, Immanuel Kant,
J.J. Rousseau menitik beratkan pemikiran pada kebebasan individu dan keutamaan rasio manusia yang bersifat rasional, bebas, dan otonom. Manusia diyakini sanggup memilih jalan yang baik bagi diri mereka. Selain itu, ahli lain adalah Christian Wolff dan Montesquieu, Hume, Jeremy Bentham, dan muridnya John Stuart Mill. Montesquieu terkenal dengan teorinya tentang trias politika yang sampai hari ini sangat mempengaruhi sistem ketatanegaraan pada berbagai dunia, termasuk Indonesia. Yang kelima, era atau zaman abad ke-19. Pada abad ke-19 yang diwarnai oleh revolusi industri yang berakibat pada tatanan kehidupan sosial dan ekonomi. Pada era revolusi industri ini, hukum tidak lepas dari pengaruh kekuasaan sebagai konsekuensi dari revolusi industri itu sendiri. Ahli yang mewarnai pada abad 19 ini diantaranya Karl Marx, Savigny, Jering, Harry Mine, Durkheim, Ernest Belling, dan John Austin. Karl Marx misalnya, dengan pandangannya bahwa hukum adalah legitimasi dari kelas ekonomi tertentu. Savigny, Jering, Henry, dan Mine berpikir bagaimana hukum itu, bagaimana hukum yang dibuat itu ideal bagi suatu bangsa dan masyarakat. Sedangkan Durkheim lain lagi memposisikan hukum sebagai moral sosial, lahir dari ekspresi solidaritas sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Sementara John Austin melahirkan ajaran analytical legal positivism. Dan kemudian dengan sebagai ahli beraliran positivisme hukum, John Austin berpandangan bahwa harus ada kekuasaan yang memberikan perintah dan masyarakat harus menuruti perintah itu. Berikutnya abad 20. Pada abad 20, teori hukum berkembang dan terbagi menjadi 3 aliran, yakni Neo-Kantian, Neo-Positivism, dan realisme hukum. Teori-teori hukum ini sebenarnya adalah kritik terhadap teori-teori atau aliran hukum yang muncul sebelumnya. Teori realisme hukum misalnya adalah teori hukum yang berkembang dari negara Anglo-Saxon. Pengaruh pemikiran dan teori hukum tersebut di atas seperti teori hukum sociological jurisprudence sangat mempengaruhi warna hukum dan pemikiran hukum di seluruh dunia, termasuk di Indonesia sendiri. Nah, perkembangan dan perubahan teori hukum berdasarkan era-era atau zaman tersebut tidak lepas sampai hari ini warna tersebut tetap mempengaruhi aliran-aliran hukum. Di Indonesia sendiri juga seperti itu. Seperti ahli-ahli yang menjadi sociological jurisprudence sebagai sandaran teori hukum, sandaran keberlakuan hukum, mulai oleh Mukhtar Kusumaatmadja, Sacipto Raharjo, hingga Romli Asasasmita. Meski para ahli tersebut tidak secara nyata mengakui teori mereka adalah turunan dari sociological jurisprudence, tetapi karya yang mereka tawarkan sangat identik dalam melihat hubungan timbal balik antara hukum dan pranata-pranata sosial menuju terciptanya hukum yang dinamis. Yang kedua adalah pembahasan, saya masuk kepada pembahasan, yaitu ragam teori hukum yang dilahirkan oleh para filsuf hukum Indonesia. Ada beberapa ahli hukum Indonesia yang mewarnai dinamika hukum di Indonesia. Yang pertama saya akan coba bahas adalah teori efektivitas hukum dari Sudjono Sukanto. Yang kedua, teori hukum progresif oleh Sacipto Raharjo. Teori hukum integratif oleh Profesor Romli Atmasasmita. Yang keempat, teori hukum pembangunan oleh
Prof. Mukhtar Kusuma-Atmaja, dan yang kelima adalah teori perlindungan hukum oleh Philippus Hemajon. Baik, kita akan coba bahas satu persatu secara ringkas pemikiran-pemikiran teori hukum yang dilahirkan oleh para filosof-filosof hukum Indonesia ini. Yang pertama terkait teori efektivitas hukum oleh Profesor Dr. Surjono Sukanto SH.MH. Efektivitas hukum atau yang dilahirkan oleh Profesor Dr. Surjono Sukanto adalah seorang intelektual hukum Indonesia yang sangat dikenal dengan teori hukum yang dilahirkan, yakni efektivitas hukum. Teori hukum ini dilahirkan oleh Prof. Sebenarnya tertuang dalam naskah pengukuhan guru besar beliau sebagai guru besar tetap dalam sosiologi hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang disampaikan pada tanggal 14 Desember 1983. Di mana dalam naskah tersebut Profesor Surjono menguraikan terkait faktor-faktor apa yang berperan terhadap proses penegakan hukum. Penegakannya lebih kepada identifikasi faktor-faktor tersebut. Pemikiran teori efektivitas hukum adalah bentuk usaha intelektual untuk menyumbangkan pemikiran guna memecahkan persoalan hukum secara cepat dan singkat yang perlu dikembangkan lagi oleh para intelektual hukum lainnya. Yang kedua, faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Tiga adalah faktor sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum. Empat, faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Lima adalah faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidupnya. Nah, kelima faktor tersebut adalah saling berkaitan erat, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Baik, kita coba telisik satu persatu dari 5 faktor yang diuraikan oleh Prof. Surjono Sukanto di dalam teori efektivitas hukum. Yang pertama, faktor hukum itu sendiri atau undang-undang. Nah, hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam praktek, penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Nah, bagaimana kita bisa menyelaraskan antara kepastian hukum dengan keadilan hukum sehingga substansi dari keberadaan hukum di tengah masyarakat itu dapat tercapai dengan baik. Yang kedua adalah faktor penegak hukum, yakni pihak yang membentuk maupun pihak yang menegakkan undang-undang itu. Ada 3 elemen yang mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum. Menurut Profesor Dr. Jim Lee, yang pertama adalah institusi penegak hukum beserta perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya. Yang kedua adalah budaya kerja aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaan maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan sebagai standar kerja, baik hukum material maupun hukum formilnya. Hal yang mempengaruhi efektivitas hukum yang ketiga itu adalah sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Fasilitas atau sarana yang memadai tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya dan seterusnya. Akan tetapi hal tersebut bukanlah segala-galanya kalau aparatnya sendiri masih buruk, karena sebaik apapun sarana dan fasilitas yang membantu penegakan hukum, tanpa adanya aparat hukum yang baik itu hanya akan sia-sia. Keempat adalah faktor masyarakat. Faktor masyarakat sangat berperan penting di dalam efektivitas hukum. Sejauh mana kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat, sejauh mana pengetahuan mereka terhadap hukum. Sehingga sekarang ada istilah kenali hukum, jauhi hukuman.
Yang kelima adalah faktor kebudayaan. Menurut Lawrence Friedman yang dikutip oleh Sujono Sukamto bahwa sebagai suatu sistem atau subsistem dari sistem masyarakat, maka hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan. Selanjutnya, teori hukum yang telah dilahirkan oleh para ahli hukum Indonesia adalah teori hukum progresif. Teori hukum progresif sendiri dilahirkan oleh Profesor Dr. Sacipto Raharjo, SHMH, atau yang biasa dipanggil Prof. Cip. Hukum progresif lahir sebagai antitesis terhadap ajaran aliran hukum positif atau analytical jurisprudence yang selalu jadi realitas empirik di Indonesia, dan itu tidak memuaskan. Ide hukum progresif muncul sebagai bentuk keprihatinan Prof. Cip terhadap kualitas penegakan hukum di Indonesia, terutama sejak terjadinya reformasi tahun 1997. Fungsi hukum yang mestinya turut memecahkan persoalan hukum secara ideal, namun realitanya sangat bertolak belakang dengan cita-cita ideal tersebut. Hukum progresif memiliki asumsi dasar hubungan antara hukum dengan manusia. Progresivisme bertolak dari pandangan kemanusiaan bahwa manusia pada dasarnya adalah baik, memiliki sifat-sifat kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama. Hukum progresif memiliki tipe responsif. Teori hukum responsif hadir mengatasi kepicikan atau parokialisme dalam moralitas masyarakat serta mendorong pendekatan yang berorientasi pada masalah yang secara sosial terintegrasi. Terkait dengan legal realism, hukum progresif melihat hukum tidak dari kacamata hukum itu sendiri, melainkan melihatnya dari tujuan sosial yang ingin dicapai serta akibat yang timbul dari bekerjanya hukum. Oleh sebab kehadiran hukum dikaitkan dengan tujuan sosial, maka hukum progresif juga dekat dengan social jurisprudence dari Reskupon yang menolak studi hukum sebagai studi tentang peraturan perundang-undangan. Hukum progresif mendahulukan kepentingan manusia yang lebih besar daripada menafsirkan hukum dari sudut logika dan peraturan semata. Meski hampir mirip dengan critical legal studies movement yang muncul di Amerika Serikat tahun 1977, tetapi hukum progresif tidak hanya berhenti pada kritik atas sistem hukum liberal. Hukum progresif mengetengahkan paham bahwa hukum itu tidak mutlak digerakkan oleh hukum positif atau hukum perundang-undangan. Yang ketiga, teori hukum integratif dari Profesor Dr. Romli Atmasasmita SHMH. Teori hukum integratif yang dilahirkan oleh Prof. Romli ini menurut pengakuannya sendiri berangkat dari sikap skeptif terhadap penanganan perkara hukum di Indonesia, dengan simpulan bahwa kaum praktisi hukum di Indonesia telah melupakan dan mengabaikan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai ideologi bangsa dan terjebak pada kotak normatif yang telah diwariskan oleh aliran Kelsenian. Dalam kenyataan selama ini tidak terbantahkan bahwa di ranah akademis maupun ranah praktis Indonesia dalam perjalanan sejarah hukumnya telah dikuasai oleh pengaruh hukum normatif yang berasal dari aliran atau masa positivisme hukum yang berkembang sejak abad 19 di Eropa kontinental dengan tokoh utama adalah John Austin dan Hans Kelsen, di mana hanya fokus melihat semata-mata norma atau kaidah. Sementara itu di Amerika Serikat, pemikiran hukum jauh lebih terbuka dan memandang hukum lebih dari sekedar norma. Hukum juga berfungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Mazhab ini kemudian dikenal dengan anthro-sociological jurisprudence yang dimotori oleh Reskupon. Substansi dari ajaran Reskupon adalah law is a tool of social engineering. Dengan pengalaman yang dimiliki oleh Prof. Romli Atmasasmita, baik secara teori maupun praktis, di ranah belantara hukum Indonesia membuat simpulan bahwa jebakan kotak normatif
dari aliran kesenian belum terlepas dari paradigma hukum Indonesia. Walau bangsa ini telah lama merdeka, namun struktur hukum, proses pembentukan hukum, dan penegakan hukum pada ranah praktis masih dipengaruhi oleh ideologi hukum kolonial. Menurut Profesor Romli, dibutuhkan evaluasi yang mendasar yang beliau sebut dengan istilah reorientasi pembangunan hukum nasional. Reorientasi dimaksud meliputi yang pertama, reaktualisasi sistem yang bersifat netral dan berasal dari hukum lokal atau hukum adat, living law di dalam sistem hukum nasional, dan juga terhadap hukum lain yang bersumber pada perjanjian internasional yang telah diakui. Yang kedua, penataan kelembagaan aparatur hukum yang masih mengedepankan ego sektoral, miskomunikasi dan miskoordinasi antar lembaga penegak hukum. Hal tersebut disebabkan oleh lemahnya pemahaman aparatur hukum terkait prinsip good governance, transparansi, dan accountability. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat secara khusus yang menitik beratkan pada partisipasi publik dalam proses pembangunan dan keterbukaan akses informasi publik terhadap kinerja birokrasi. 4 adalah pemberdayaan birokrasi atau bureaucratic engineering dalam konteks fungsi dan peran dalam pembangunan. Nah, selanjutnya menurut Prof. Ramli, dalam sistem pemerintahan Indonesia, persoalan pemberdayaan birokrasi adalah hal yang sangat penting dan strategis, serta merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan nasional. Jadi teori hukum integratif tidak hanya menekankan kepada rekayasa sosial, tetapi lebih memfokuskan kepada bagaimana berjalannya beriringan antara rekayasa sosial di tengah masyarakat sembari rekayasa birokrasi dilakukan di dalam lembaga-lembaga penegak hukum itu sendiri. Teori hukum integratif yang ditawarkan oleh Prof. Ramli ini sebenarnya juga tidak terlepas dari teori hukum yang telah lahir sebelumnya, yaitu Prof. Muchtar Kussumaatmadja dan teori hukum Prof. Sachipto Raharjo. Ketika Prof. Muchtar menekankan kepada sistem norma, sementara Prof. Sachipto menekankan sistem perilaku, dan kedua hal tersebut juga hanya mengarah lebih kepada rekayasa sosial, bagaimana masyarakat ditekankan untuk dapat memenuhi sistem norma dan sistem perilaku. Beda halnya dengan teori hukum integratif yang ditawarkan oleh Prof. Ramli. Prof. Ramli lebih menekankan kepada rekayasa birokrasi tanpa mengenyampingkan rekayasa masyarakat. Artinya, Prof. Ramli juga mengambil dua pemikiran sebelumnya, yaitu Muchtar Kussumaatmadja sistem norma, dari Sachipto Raharjo adalah sistem perilaku. Nah, beliau menambahkan satu lagi, yaitu sistem nilai. Tetapi sistem norma, perilaku, dan sistem nilai, sehingga ada 3 nilai, tidak hanya ditekankan kepada rekayasa masyarakat, tetapi juga harus seiring sejalan, yaitu bisa mewarnai rekayasa birokrasi. Rekayasa birokrasi, aparatur yang bekerja di lembaga-lembaga penegakan hukum harus bisa menjadikan sistem norma, sistem perilaku, dan sistem nilai berjalan beriringan. Sehingga tiga nilai ini harus dipatuhi, ditaati. Yang pertama justru malahan oleh para birokrat atau aparatur hukum. Cerminan aparatur hukum dengan mematuhi norma, perilaku, dan nilai, maka itu akan mempengaruhi kepada tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Kita tidak bisa memaksa masyarakat untuk patuh, sementara tidak ada contoh, tidak ada suri tauladan dari penegak hukum. Nah, bureaucratic engineering di sini ditekankan oleh Prof. Romli bahwa harus ada contoh uswah hasanah oleh penegak hukumnya, baru bisa kita berharap kepada sistem hukum itu dapat berjalan sebagaimana mestinya. Nah, rekayasa birokrasi dan rekayasa masyarakat yang dilandasi pada sistem norma, sistem perilaku, dan sistem nilai yang bersumber pada Pancasila
dan falsafah serta ideologi bangsa. Itulah yang dimaksud oleh Prof. Ramli sebagai hukum integratif. Bagaimana kita mengintegrasikan nilai, norma, perilaku kepada rekayasa masyarakat di dalam sebuah skala yang besar dan rekayasa birokrasi di skema yang kecil. Tetapi rekayasa birokrasi dari titik yang kecil ini sangat besar pengaruhnya terhadap rekayasa sosial. Karena tadi kita kembali kepada sistem, kepada bahwa uswah hasanah oleh para penegak hukum. Nah, nilai, norma, perilaku harus kita kembalikan kepada sumbernya, yakni falsafah budaya bangsa. Konsep Bureaucratic Engineering atau BA yang ditawarkan oleh Prof. Ramli mengutamakan konsep panutan dan kepemimpinan untuk mewujudkan konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Karena konsep ini diyakini oleh Prof. Ramli mampu menciptakan persepsi dan sikap yang sama antara elemen birokrasi dan elemen masyarakat di dalam satu wadah yang disebut Bureaucratic and Social Engineering atau BSE. Adapun teori yang keempat yang dilahirkan oleh sarjana hukum atau para ahli hukum di Indonesia adalah teori hukum pembangunan. Teori hukum pembangunan ini dilahirkan oleh Profesor Dr. Muchtar Kusmaatmadja. Teori hukum pembangunan lahir pada tahun 1969, melahirkan 3 hal baru di dalam dunia hukum Indonesia, yaitu yang pertama, melahirkan teori hukum bahwa bukan semata-mata kaidah atau norma dan asas semata, melainkan juga merupakan suatu gejala sosial budaya. Itu yang pertama. Yang kedua, hukum sebagai sarana pembaharuan. Hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat yang berasal dari pengaruh Amerika dengan mazhab anthro-sociological jurisprudence yang dikemukakan oleh Russ Kupon dalam ajarannya Law is a Tool of Social Engineering. Yang ketiga, hukum ada yang bersifat netral dan tidak netral. Hukum disebut netral jika tidak ada kaitannya sama sekali dengan faktor-faktor kepercayaan, keyakinan, dan budaya masyarakat. Pendapat Profesor Muchtar Kusmaatmadja terkait fungsi hukum serta peran hukum dalam pembangunan nasional berintikan. Nah, satu, semua masyarakat yang sedang membangun selalu dicirikan oleh perubahan dan hukum berfungsi agar dapat menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur. Yang kedua, baik perubahan manapun, ketertiban merupakan tujuan awal dari masyarakat yang sedang membangun. Maka hukum menjadi suatu sarana, bukan alat yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan. 3 adalah fungsi hukum dalam masyarakat adalah mempertahankan ketertiban melalui kepastian hukum dan juga mengatur proses perubahan dalam mengatur masyarakat. 4, hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup atau the living law dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku di tengah masyarakat. 5, implementasi fungsi hukum hanya dapat diwujudkan jika hukum dijalankan oleh suatu kekuasaan. Akan tetapi, kekuasaan itu sendiri harus berjalan dalam batas rambu-rambu yang ditentukan di dalam hukum itu sendiri. Pada awal pemerintahan Orde Baru, Prof. Muchtar Kusmaatmadja sebagai eksponen sociological jurisprudence dengan teori hukum pembangunannya telah membangun justifikasi proses implementasi konsep-konsep hukum yang dipengaruhi oleh nuansa hukum barat, yakni Amerika Serikat, ke dalam sistem hukum Indonesia. Pada masa itu, perundang-undangan diposisikan sebagai rekayasa sosial untuk
tujuan perubahan masyarakat secara signifikan. Namun dalam realitasnya, teori hukum pembangunan belum mampu membangun kesadaran masyarakat secara efektif. Terakhir, teori hukum yang dilahirkan oleh ahli hukum Indonesia adalah teori perlindungan hukum oleh Profesor Philippus M. Hajon. Philippus M. Hajon lebih memfokuskan perhatiannya itu kepada usaha perumusan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat, bagi masyarakat berdasarkan filosofi bangsa Indonesia yakni Pancasila. Salah satu yang menjadi titik fokus adalah perlindungan hukum kepada masyarakat atau rakyat dalam penanganan perkara, perlindungan hukum oleh penguasa melalui peradilan, baik peradilan umum maupun peradilan administrasi negara. Teori perlindungan hukum dimunculkan oleh Philippus M. Hajon dalam disertasi doktoralnya, di mana saat itu peradilan administrasi negara yang sekarang itu peradilan tata usaha negara itu masih sebatas harapan, belum ada pada saat itu peradilan tata usaha negara di Indonesia. Dalam teori perlindungan hukum ini, dalam rumusan perlindungan hukum, Philippus M. Hajon menjadikan tindakan pemerintah sebagai titik sentral dan titik perhatian dari perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi rakyat, Philippus M. Hajon bedakan menjadi dua kategori. Yang pertama itu adalah perlindungan hukum preventif, memberikan ruang dan kesempatan kepada masyarakat atau rakyat untuk mengajukan keberatan atau insprach sebelum sebuah keputusan dari pemerintah menjadi definitif. Tujuan dari perlindungan hukum preventif adalah untuk mencegah terjadinya sengketa yang timbul akibat sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan mencegah kerugian dari pihak masyarakat atau rakyat oleh kebijakan yang diambil tersebut. Nah, ini preventif. Yang kedua adalah perlindungan hukum represif, bertujuan tentu untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di tengah masyarakat. Kelima teori hukum itu tentu tidak terlepas dari teori hukum yang sudah ada jauh sebelumnya, mulai dari teori hukum klasik, abad pertengahan, sampai abad 20. Namun, 5 ahli hukum Indonesia ini mencoba untuk menyelaraskan teori-teori yang ada, baik itu yang diambil dari positivisme, baik itu yang diambil dari sosial jurisprudence, res coupon, dan lain sebagainya itu dengan khasanah dan nilai-nilai yang ada di tengah masyarakat. Karena pada dasarnya bahwa Indonesia sudah ada aturan-aturan yang hidup di tengah masyarakat yang disebut living law atau hukum hadat. Nah, bagaimana mereka mencoba mencari rumusan yang tepat sehingga undang-undang, peraturan, dan aturan yang ada di Indonesia itu harus berdasarkan nilai-nilai falsafah hidup bangsa yakni Pancasila. Sebagai reaksi intelektual dari para sarjana terhadap sistem hukum dan teori hukum yang telah ada, selalu memunculkan kritik terhadap teori-teori tersebut. Hal ini sebagai konsekuensi dari sifat kaum intelektual yang tidak pernah puas melihat sesuatu sebagaimana adanya. Mereka akan selalu mempertanyakan kebenaran dari sebuah teori. Apakah teori itu masih relevan terhadap sebuah situasi atau keadaan yang selalu berkembang sangat cepat? Kritik dan reaksi terhadap teori ini memunculkan berbagai teori di dalam studi ilmu hukum yang lebih menekankan kepada substansi atau fungsional hukum dalam suatu sistem nilai. Begitupun ahli hukum di Indonesia. Mereka terus mencoba teori hukum yang cocok dengan kepribadian bangsa dan menjadikan Pancasila sebagai rujukan utama. Saran penutup, bahwa dari paparan tersebut di atas yang saya sampaikan di pendahuluan bagaimana teori-teori hukum di zaman klasik, di zaman pertengahan, di zaman Aufklärung sampai dengan abad 20, serta apa pula yang menjadi buah hasil pikiran para filosof hukum Indonesia. Nah, saran saya pada hari ini di dalam video ini adalah yang pertama, dengan banyaknya aliran pemikiran hukum yang dapat kita jadikan rujukan bagi semua pihak,
khususnya para pemangku kebijakan dalam membuat dan merumuskan suatu aturan, agar kembali kepada ajaran-ajaran dan teori yang ada dengan menyesuaikan kepada kondisi dan budaya bangsa dengan landasan Pancasila sebagai tolak ukur, agar tujuan hukum dan negara dapat tercapai dengan baik. Yang kedua, bahwa pemikiran hukum yang dilahirkan oleh para ahli hukum Indonesia dengan dasar Pancasila sebagai ruh dan falsafahnya hendaknya tidak hanya sekadar menjadi penghias dan pemanis diskusi di kalangan dunia akademisi semata-mata, namun bisa menjadi tolak ukur bagi pembuat aturan dan aparat yang menjalankan aturan, sehingga aturan yang dilahirkan benar-benar sesuai dengan keinginan masyarakat, sesuai dengan falsafah budaya bangsa, dan sesuai dengan apa yang dicita-citakan di dalam konstitusi kita UUD 45. Jangan sampai setiap produk hukum malah melahirkan reaksi-reaksi yang negatif di tengah masyarakat. Ini hal perlu kita pertanyakan. Kenapa masyarakat bereaksi terhadap sebuah aturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga yang berwenang? Ada persoalan yang saya rasa ada persoalan yang harus dibenahi di sini. Tidak akan mungkin masyarakat hanya bereaksi tanpa ada masalah di dalam aturan yang disusun oleh para pembuat kebijakan. Mudah-mudahan presentasi yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi diri saya sendiri ataupun para pendengar semuanya. Mungkin saya yakin banyak kesalahan, banyak hal-hal yang tidak pada tempatnya yang saya sampaikan. Mohon saran dan kritik serta masukan dari teman-teman semuanya. Terakhir, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.